Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwal alladzi laysa qablahu syai' wal akhirul ladzi laysa ba'dahu syai' wal zahirul ladzi laysa fawqahu syai' wal batinul ladzi laysa dunahu syai'. Lahul hamdu awwalan wa akhiran wa zahiran wa batina wa bihil mu'tasim anil ahwa'il murdiyah wal bid'ahil mudillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbana wa aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudari sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa taala karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah rumahnya yang mulia, di dalam majelis ilmu untuk sama-sama belajar ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat seiring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian rutin di setiap hari Kamis pekan kedua dan pekan keempat, membahas kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Al-Hafidz Al-Zahabi. Dan kita sudah sampai pada dosa-dosa besar yang ke-7, yaitu aklur riba. Al-Kabiratus Sabi'ah, aklur riba. Dosa besar yang ke-7 yaitu makan riba. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu praktek riba ini sangat marak di mana saja di kalangan kita, di sekeliling kita. Bahkan kita mungkin sangat sulit sekali untuk bisa terlepas dari praktek riba. Padahal praktek riba ini merupakan dosa besar yang nanti akan kita jelaskan. Mu'alif akan membawakan ayat-ayatnya, dalil-dalil yang banyak yang menerangkan tentang bahaya dan besarnya dosa riba tersebut. Sebelum kita bacakan dalil-dalil yang menerangkan tentang bahayanya dosa riba ini, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui riba secara garis besar atau gambaran riba itu seperti apa. Yang pertama, definisi dan pengertian riba. Secara bahasa riba itu yaitu apa? An-numu waz-ziyadah, tambah atau berkembang. Riba secara bahasa maknanya adalah tambahan, bertambah atau berkembang. Sedangkan secara istilah, ini banyak sekali para ulama mendefinisikan makna riba. Di antaranya adalah Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab beliau Al-Mughni mendefinisikan riba adalah az-ziyadatu fi asya'i makhsusatin. Az-ziyadatu fi asya'i makhsusatin. Penambahan pada barang dagangan tertentu. Penambahan pada barang dagangan atau komoditi dagangan tertentu. Begitu para ulama yang lain mendefinisikan riba adalah az-ziyadatu ghairu masyru'ah. Tambahan yang tidak disyariatkan. Itu adalah diantara pengertian riba. Jadi ada penambahan dalam harta dagangan atau komoditi, harta-harta tertentu, ataupun tambahan yang mana tambahan itu tidak disyariatkan di dalam agama Islam, atau tambahan-tambahan yang dilarang. Dari sini bisa kita pahami ya, riba ini kalau ditinjau ada dua macam atau ada dua bentuk, yaitu at-tabadul wal qard. Tabadul itu maknanya adalah tukar menukar. Riba dari sisi tukar menukar, dan riba dari sisi al-qard, yaitu piutang atau utang piutang. Nah, ini gambaran secara global tentang riba. Ada dua tadi, yaitu at-tabadul dan al-qard. Yaitu apa tadi? Yang pertama tukar menukar, yang kedua utang piutang.
Kita bahas yang pertama, at-tabadul, yaitu tukar menukar. Ada barang-barang tertentu yang disebutkan dalam syariat, ya, ketika tukar menukar ada tambahan ataupun ada penangguhan waktu, maka bisa jadi akan jatuh dalam perkara riba. Maka apa saja harta-harta tersebut, komoditi tersebut yang apabila ditukar ada tambahan ataupun ditangguhkan waktunya akan jatuh dalam perkara riba. Kurang lebihnya ada 6 macam harta yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama berupa emas, yang kedua berupa perak, yang ketiga adalah gandum. Ini ada 2 jenis, gandum yang halus dan gandum kasar. Berarti sudah berapa? 4 ya. Yang pertama emas, yang kedua perak, yang ketiga gandum halus, yang keempat gandum kasar. Yang kelima adalah kurma, dan yang keenam adalah garam. Ini harta komoditi riba atau disebut dengan asnaf ribawi, yang mengalir di dalamnya ya ribawi. Apabila barang-barang ini dilakukan tukar menukar ada tambahan, maka akan jatuh dalam perkara ribawi. 2 hal ini kalau kita bagi lagi maka menjadi 2 macam, yaitu macam yang pertama berupa barang alat tukar menukar, macam yang kedua adalah berupa makanan pokok. Jelas ya, sampai sini ada gambaran ya. Macam yang pertama berupa alat tukar, macam yang kedua adalah berupa makanan pokok. Para ulama sampai membedakan antara macam dan jenis. Macam dan jenis. Ya, ada bedanya antara macam dan jenis. Kalau barangnya itu satu jenis, maka harus memenuhi 2 syarat. Kalau barangnya itu satu jenis, ke-6 barang ini, kalau satu jenis maka harus memenuhi 2 syarat. Satu jenis maksudnya apa? Kalau emas ditukar dengan emas, berarti namanya satu jenis. Harus memenuhi 2 syarat supaya tidak jatuh dalam perkara riba. Apa syaratnya? Yang pertama adalah at-tasawi, harus sama dalam takarannya. Timbangannya, takarannya harus sama, tidak boleh ada yang lebih. Ketika ditukar emas dengan emas, takarannya harus sama-sama pas, tidak boleh ada yang lebih. Yang kedua syaratnya adalah harus sama-sama tunai atau kontan, serah terima langsung, tidak boleh ditunda. Satunya ya satu sekarang, kemudian yang satunya 1 jam kemudian, maka ini bukan namanya kontan. Yang disebut tunai kontan yaitu saling tukar menukar, taqabud, serah terima langsung. Kalau satunya sekarang, kemudian satunya lagi 1 jam kemudian, maka ini akan jatuh dalam perkara riba. Nah ini insya Allah ada gambaran ya. Jadi kalau satu jenis maka harus memenuhi 2 syarat. Begitupun satu jenis berupa kurma dengan kurma. Ada kurma ajwa ditukar dengan kurma sukari. Kurma ajwa ditukar dengan kurma sukari, syaratnya pun harus 2. Ketika ditimbang harus sama, 1 kilo 1 kilo, dan harus kontan ketika itu juga. Tidak boleh satunya memberikan kurma ajwanya hari ini, besoknya baru satunya memberikan kurma sukari, maka ini akan jatuh dalam perkara riba. Baik, ini kalau apa? Satu jenis. Sekarang kalau satu macam, maka syaratnya cuma 1. Satu macam berarti apa tadi? Ke-6 hal tadi ya, atau barang alat tukar dan makanan pokok ini dinamakan satu macam. Atau kurma dengan gandum ini juga dinamakan satu macam. Kurma dengan perak dengan emas ini juga dinamakan satu macam. Gandum dengan garam ini juga dinamakan satu macam. Kalau satu macam maka syaratnya cuma 1. Kira-kira apa? Kalau satu macam syaratnya cuma 1, yaitu yadan biyadin. Harus kontan serah terima. Harus langsung kontan serah terima. Kalau satunya ditangguhkan maka akan jatuh dalam perkara riba. Baik, dari sini insya Allah ada gambaran tentang riba. Tadi ada istilah 2 jenis, ada istilah 1 jenis dan ada istilah 1 macam. Kalau sama-sama 1 jenis maka syaratnya ada 2. Kalau sama-sama 1 macam maka syaratnya hanya ada 1 ya. Nah, kalau para ulama juga membahas ketika
tukar menukar dilakukan antara alat tukar dengan makanan pokok, alat tukar dengan makanan pokok, maka tanpa ada persyaratan. Ketika ada tukar menukar, alat tukar dengan makanan pokok, emas dengan kurma, maka tidak ada syarat sama sekali. Ya, tidak harus sama-sama satu timbangan, tidak harus sama-sama serah terima. Kurmanya hari ini, emasnya tahun depan, boleh atau tidak? Kurmanya sekarang, kita mau tukar ya, saya tukar kurma dengan emas. Kurmanya saya terima sekarang, emasnya tahun depan baru saya kasih. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak jawabannya? Boleh, ya. Kalau alat tukar dengan makanan pokok, alat tukar dengan makanan pokok, maka syaratnya apa? Tidak ada persyaratan. Tapi kalau sama-sama makanan pokok, cuma beda jenis, syaratnya cuma satu. Atau sama-sama alat tukar, tapi beda jenis, maka syaratnya cuma satu. Emas dengan perak, kita tukar emas dengan perak. Mungkin ada yang masih ingat apa syaratnya tadi? Emas dengan perak. Syaratnya cuma satu, yaitu harus kontan. Mau beda takaran, beda timbangan, itu tidak jadi masalah. Ya, emasnya 1 gram, peraknya 10 gram, itu tidak jadi masalah. Ya, harus syaratnya cuma satu, yaitu harus kontan serah terima. Baik, ini yang berupa apa tadi? Riba yang berupa tukar menukar. Ada macam yang kedua atau jenis atau tinjauan yang kedua, riba dari sisi apa? Qard, yaitu piutang atau pinjam meminjam. Maka di situ ada istilah yang disebutkan oleh para ulama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan manfaat atau setiap piutang yang di dalamnya ada manfaat, itulah riba. Setiap piutang, setiap pinjam meminjam yang ada manfaatnya, maka akan jatuh dalam perkara riba. Kenapa? Karena utang piutang ini termasuk transaksi yang tidak boleh ada keuntungan. Keuntungan di dunia maksudnya. Tapi kalau keuntungan di akhirat, maka itulah yang diinginkan oleh syariat. Syariat mensyariatkan atau menganjurkan adanya hutang piutang, tujuannya agar kita mendapatkan keuntungan di akhirat, bukan keuntungan di dunia. Kalau keuntungan di dunia, ada transaksi yang lain, sewa menyewa, ya, kemudian jual beli, kemudian apa lagi? Yang lainnya, ya, jual beli, jual jasa. Ini keuntungan di dunia. Tapi kalau pinjam meminjam, kemudian sedekah, ini juga transaksi. Hibah, zakat, ini keuntungannya tidak boleh didapatkan di dunia, tapi keuntungannya akan didapatkan di akhirat. Maka ketika ada transaksi pinjam meminjam yang mendatangkan keuntungan atau menginginkan sebuah keuntungan, maka akan terjatuh dalam perbuatan riba. Dan ini yang banyak terjadi ya di zaman sekarang ini, ya, pinjam meminjam yang ada tambahan keuntungan yang sering dikenal dengan bunga, ya, adanya bunga. Maka ini merupakan perbuatan riba. Baik, setelah kita tahu gambaran secara global tentang perbuatan riba ini, sekarang kita masuk pada ayat-ayat dalil-dalil yang menerangkan tentang bahaya dan ancaman orang-orang yang melakukan perbuatan riba tersebut. Mu'alif membawakan ayat yang pertama, qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan waspadalah dengan sisa-sisa riba jika kalian orang-orang yang beriman. Kalau kalian orang yang beriman, ya, maka bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dan waspadalah dari sisa-sisa riba tersebut. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak melakukan itu,
jika kalian tidak bertakwa kepada Allah, kalian tidak waspada dari sisa-sisa riba, maka ketahuilah ya, kalian akan diperangi ya. Fa'dhanu biharbin minallah. Kalian telah mengizinkan peperangan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini ancaman yang pertama yang menunjukkan riba ini adalah termasuk dosa besar, karena perbuatan riba ini akan ya, atau orang itu sedang mengadakan peperangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang berani untuk berperang dengan Allah dan Rasulnya? Dan seburuk-buruk manusia adalah yang mau mengadakan peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ya menjelaskan kepada kita semuanya tentang bahayanya riba dan betapa besarnya dosa riba, yaitu orang yang melakukan perbuatan riba dia telah ya mengadakan peperangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, fa'dhanu biharbin, harbin ini artinya perang, dan ini bentuknya adalah kalimat nakirah yang memberikan manfaat. Dalam sisi bahasa, kalimat nakirah itu memberikan manfaat ta'zim. Kalimat nakirah di antara manfaatnya, fungsinya adalah untuk ta'zim, sebuah pengagungan. Kalimat nakirah. Nah, kalimat harb, perang ini dengan bentuknya adalah nakirah, dan fungsi nakirah adalah pengagungan. Maknanya adalah dia telah mengadakan peperangan yang besar, atau orang yang melakukan riba akan diperangi oleh Allah dengan peperangan yang sangat besar, bukan sembarang peperangan. Kita tahu bagaimana peperangan yang besar itu. Kalau kita secara yang kita ketahui dari sisi peperangan, misalkan peperangan yang besar, misalkan jumlahnya banyak, pasukannya besar, kemudian senjatanya lengkap, senjatanya canggih, ya. Ini peperangan yang besar. Maka di sini Allah gunakan dengan kalimat nakirah yang menunjukkan bukan sembarang perang yang akan Allah adakan kepada orang-orang yang melakukan riba, namun peperangan yang sangat dahsyat, peperangan yang sangat besar yang akan Allah lakukan kepada orang-orang yang melakukan praktek riba. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu asyaitanu minal mas, ila qawlihi wa man 'ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang makan riba, orang-orang yang memakan riba, la yakumuna, mereka tidak akan berdiri kecuali sebagaimana orang-orang yang disentuh oleh syaitan, orang-orang yang diganggu, orang-orang yang dirasuki oleh syaitan. Mereka tidak bisa berdiri dengan tegak. Mereka berdiri seperti orang yang kerasukan, berdiri seperti orang yang kesurupan. Ini orang-orang yang makan riba. Kapan itu mereka seperti ini? Yaitu ketika dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya, di padang mahsyar nanti, dibangkitkan dari alam kubur, maka mereka akan dibangkitkan dalam keadaan yang seperti orang yang kesurupan. Kira-kira tujuannya apa? Tujuannya apa mereka dibangkitkan seperti orang yang kesurupan? Ini menjadi ciri khusus, menjadi ciri khas. Ketika ada orang yang melihat dibangkitkan dalam keadaan seperti kesurupan, berarti kelihatan, berarti ciri-ciri ini orang yang makan riba. Jadi ini menjadi ciri khasnya mereka. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti, mereka seperti orang-orang yang kesurupan. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man 'ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Dan bagi mereka yang mengulangi riba itu, artinya setelah dikasih peringatan, setelah dikasih taujiah, dikasih ancaman, dikasih setelah dinasihati, setelah dikasih mau'izah, tapi masih tetap saja mereka ini melakukan praktek riba, mereka ini masih saja makan riba, maka faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, ya, mereka adalah termasuk penghuni neraka dan mereka kekal di dalam neraka. Nah, ini juga termasuk ancaman yang besar bagi orang-orang yang memakan riba. Ya, mereka tidak hanya sekedar masuk neraka, tapi masuk nerakanya itu kekal selama-lamanya. Ini naudzubillah, kita berlindung dari Allah ya, supaya tidak jatuh dalam perbuatan semacam ini.
Kata para ulama, yang dimaksud dengan ayat ini mereka kekal di dalam neraka, maksudnya adalah mereka menghalalkan praktek riba. Tapi kalau ada orang yang karena terpaksa, terdesak, padahal dia meyakini riba itu adalah haram, dia meyakini riba ini dosa besar, tapi memang belum bisa keluar dari praktek ribawi, belum bisa meninggalkan harta riba, padahal dia meyakini hukumnya adalah haram, orang seperti ini tidak kekal di dalam neraka. Tapi kalau orang yang sampai menghalalkan riba, maka mereka itulah yang disebutkan dalam ayat ini, mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang telah murtad dari agama Islam. Ciri-cirinya orang yang murtad apa itu? Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Meskipun sekarang ini kita masih sulit meninggalkan riba, jangan sampai kita merubah keyakinan kita. Harus keyakinan kita tetap riba itu haram. Titik. Meskipun kita masih melakukan riba. Seandainya kita masih melakukan riba pun, harus keyakinan kita riba itu haram. Karena sebagian orang berusaha mencari ayat-ayat ataupun mempelintir ayat-ayat untuk menghalalkan riba. Ini sangat berbahaya. Dan orang semacam ini meskipun dia tidak melakukan praktek riba, tapi kalau dia menganggap riba itu halal, maka ini dia orang yang akan kekal di dalam neraka selamanya. Maka lebih berbahaya mana? Orang yang menghalalkan riba atau orang yang melakukan riba namun dia masih menganggap riba itu haram? Orang yang menghalalkan riba. Berarti nggak apa-apa kita riba aja. Kita nggak usah keluar dari instansi atau pekerjaan-pekerjaan yang di situ mengandung riba. Atau kita harus keluar. Harus keluar ya. Karena tidak hanya kekal dalam neraka, meskipun orang itu tidak kekal di dalam neraka, kalau orang yang melakukan riba maka ancamannya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahadha wa'idun 'azimun bil khuludi fin nari kama tara liman 'ada ila riba ba'dal mau'idah fala haula wala quwwata illa billah. Kata beliau, kata Imam Az-Zahabi, maka ini merupakan ancaman yang besar. Ancaman Subhanahu wa taala berupa apa? Bil khuludi finnar, berupa kekal di dalam neraka. Kama tara, ya. Sebagaimana ya ketika sudah diingatkan, liman 'ada ila riba ba'dal mau'idah. Bagi siapa yang masih kembali melakukan riba padahal sudah dikasih peringatan. Fala haula wala quwwata illa billah. Maka tidak ada pelindung, tidak ada kekuatan dan tidak ada upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau akan membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang dosa riba tersebut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wa ma hunna ya Rasulullah, apa itu wahai Rasulullah? Qala asyirku billah. Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasihru, yaitu melakukan praktek sihir. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haq. Kemudian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah tanpa hak. Wa aklur riba. Nah, di sini poinnya. Di antara dosa-dosa besar itu yaitu wa aklur riba dan juga makan riba. Apakah riba itu harus dimakan? Ya, berarti kalau ribanya, uang ribanya itu tidak digunakan untuk makanan, berarti kan tidak masuk dalam larangan ini. Karena dalam larangan ini bunyinya adalah wa aklur riba dan makan riba. Nah, saya nggak makan, saya cuma pakai. Saya buat beli mobil, buat beli kendaraan, beli rumah, saya nggak buat makan. Ya, begitu. Wa aklur riba, ya, mengkonsumsi, ya, kalau bahasa kita mengkonsumsi. Dan kalimat konsumsi itu kan tidak harus berupa makanan, menggunakan, ya, menikmati. Menikmati kan juga tidak harus makan. Menikmati bisa dengan dipakai, bisa dengan perhiasan dan yang lainnya. Jadi jangan salah pemahaman. Wa aklu malal yatim, dan juga makan harta anak yatim. Wa tawalliya yaumaz zahf,
makan harta anak yatim, ya ini juga ada dua macam, ya. Yang dimaksud dengan makan harta anak yatim juga adalah makan harta anak yatim secara zalim. Kalau tidak secara zalim maka dibolehkan dalam syariat, ya. Bahkan diizinkan bagi para wali yang menjaga harta itu untuk makan harta anak yatim, tapi bil ma'ruf, dengan cara yang patut, dengan cara yang bijak, maka dibolehkan. Sehingga maksudnya hadis ini wa aklu malal yatim, makan harta anak yatim, maksudnya makan secara zalim, menggunakan harta anak yatim secara zalim. Wa tawalla yauma zuhf, kemudian kabur, lari dari medan perang, ya. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, kemudian orang yang menuduh wanita baik-baik melakukan perbuatan zina. Ini 7 dosa besar, salah satunya adalah makan harta riba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilahu, rawahu Muslim. Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang-orang yang makan riba dan orang-orang yang memberi makan riba. Ini semuanya mendapatkan laknat. Bahkan ada tambahan lagi dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, fazada wa syahidai wa katibah, dan 2 saksinya pun akan dilaknat oleh Allah beserta orang yang mencatat, orang yang menulisnya pun, mereka semua akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang yang ta'awun, yang tolong-menolong dalam perbuatan dosa riba ini, maka mereka semua akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita beranggapan saya kan tidak makan riba, tapi saya ini kan korban. Karena di setiap perbankan atau di setiap bank-bank yang ribawi, atau ketika melakukan transaksi, saya ini cuma korban. Saya sangat membutuhkan dana, dan ketika saya meminjam harus ada riba. Itu bukan kemauan saya, itu kemauan orang yang meminjamkan uang itu. Saya nggak ingin ada bunga, tapi yang meminjamkan dia ingin adanya bunga. Saya terpaksa melakukan itu. Maka jangan sekali kita beranggapan demikian, karena yang akan terancam oleh laknat dari Allah Subhanahu wa taala bukan yang mengambil riba itu saja, tapi yang berusaha atau yang membantu dia, yaitu orang yang memberikan riba itu, yang memberikan bunga itu, bahkan saksinya pun dan orang yang menulisnya pun, mereka semua akan terkena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akilu riba wa muqilahu wa katibahu idza alimu dzalika mal'ununa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Pemakan riba dan orang yang memberi riba dan yang mencatatnya, apabila mereka mengetahui kalau itu merupakan perbuatan riba, mal'ununa ala lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah, maka mereka terlaknat, ya, atas lisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Jadi tidak hanya Allah yang melaknat mereka, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melaknat orang-orang yang memakan riba tersebut. Apa itu laknat? Apa itu laknat? Mengutuk. Apa itu mengutuk? Melaknat. Apa itu melaknat? Mengutuk. Laknat, ya, dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sangat membutuhkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat memerlukan kasihannya Allah kepada kita. Namun ketika orang sudah tidak dikasihani oleh Allah, ketika orang sudah tidak dirahmati oleh Allah, kira-kira kita akan mencari rahmat dari siapa? Maka sangat besar bahaya orang-orang yang melakukan praktek ribawi. Dan tidak hanya orang yang memakannya saja, orang yang membantunya pun akan terkena ancaman dan laknat dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua yang berkaitan dengan riba, maka mereka pun akan terkena laknat, meskipun nanti dosanya tidak satu level, ya. Misalkan ada suatu instansi yang di situ dilakukan transaksi ribawi, ya. Disebutkan di sini, ya, ada 4 orang terkena sekaligus, yang memakannya, yang memberi makan, ya, atau kita bilang apa? Yang memakan itu istilahnya apa? Rentenir, ya. Kemudian yang memberi makan itu berarti,
Ya, orang yang mengutang itu namanya apa? Nasabah, betul. Ya, nasabahnya. Kemudian yang menjadi saksi. Ya, ketika ada saksi di situ, maka mereka juga terkena. Kemudian yang mencatat, ya, yang membukukan, ya, yang membukukan, semua ini akan terkena laknat. Maka semua yang berkaitan dengan keempat hal ini, ada yang menjadi satpamnya, ada yang menjadi apa? OB. OB itu apa? Tukang bersih-bersih. Ada yang menjadi, selain itu apa? Bagian IT. Nah, ini kan perlu IT. Ada yang menjadi satpam, ya. Maka hati-hati dengan perkara semacam ini, ya. Kita itu ingin hidup menjadi berkah, kemudian penghasilan juga menjadi berkah. Kenapa? Karena kalau penghasilan kita yang kita makan, yang kita pakai, jika dihasilkan dari harta yang haram, maka sangat dikhawatirkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Rasulullah, ya, ketika ada orang yang melakukan perjalanan yang jauh, ya. Wa dzakara rajulu yutilus safara as'asa adbara yamuddu yadayhi ila sama' ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Dalam riwayat fa anna yustajabu lidzalik. Orang yang melakukan safar dengan perjalanan yang sangat jauh, kemudian dia begitu berdebu, kusam, dan juga acak-acakan karena saking lamanya perjalanan. Kemudian, ya, orang tersebut mengadakan tangan ke langit, berdoa kepada Allah sambil memanggil nama Allah, ya Rabb, ya Rabb. Kata para ulama, di sini terkumpul hal syarat-syarat terkabulnya doa. Dari hadis ini, orang ini terkumpul 4 syarat terkabulnya doa. Yang pertama, dalam keadaan safar. Orang yang safar, doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dalam keadaan sangat kusam, sangat berdebu. Maksudnya apa? Dia sangat butuh. Dia sangat tidak punya apapun. Menunjukkan orang ini ketika berdoa, doanya sangat khusyuk, doanya sangat serius. Ya. Dia mungkin kelaparan, sangat khusyuk ketika berdoa. Kemudian yang ketiga, orang ini menengadahkan tangan. Allah itu malu ketika hambanya menengadahkan tangan, kemudian dikembalikan dalam keadaan kosong, tidak dikasih apa-apa. Itu Allah sangat malu. Dia menengadahkan tangan ke langit. Kemudian orang ini memanggil nama Allah, bertawassul dengan nama Allah, yaitu apa? Ya Rabb, ya Rabb. Tapi orang tersebut doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasannya apa tadi? Mat'amuhu haram. Karena makanan yang dia makan itu haram. Bisa makanan curian, bisa makanan karena nipu orang lain, bisa makanan dari hasil riba, ya, yang dia makan dari hasil riba, ataupun kemudian minumannya itu pun haram. Pakaian yang dia pakai, kendaraan yang dia gunakan, semuanya dari hasil yang haram. Kata Rasulullah SAW, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian orang yang makan riba ini tentunya dia akan jauh dari keberkahan, jauh dari rahmat Allah, jauh dari keberkahan. Ya. Sehingga orang yang melakukan praktek riba atau orang yang memakan riba, hukumannya tidak hanya di dunia. Jadi hukumannya ketika di dunia, ketika di alam kubur, dan ketika di padang mahsyar. Dan semua hukumannya itu sangat dahsyat. Ketika di dunia hilang keberkahan, hilang ketentraman, hilang bahkan hartanya sendiri hilang. Ya. Bahkan hartanya sendiri hilang, ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghilangkan, ya, riba. Allah akan menghilangkan harta-harta yang didapatkan dari praktek riba, dan Allah akan menumbuhkan, mengembangkan, menambah harta yang dihasilkan dari sedekah. Jadi riba ini adalah kebalikan daripada sedekah. Sedekah itu akan memperbanyak harta, meskipun secara kasat mata itu kita sedang kekurangan harta. Ketika kita memberi orang lain, ya, kita mensedekahkan kepada orang lain, seakan-akan harta kita berkurang.
tapi ternyata itu merupakan harta kita akan bertambah di kemudian hari. Sebaliknya praktek riba, seakan-akan kita mendapatkan keuntungan yang besar dari praktek riba ini, namun ternyata harta kita sedang berkurang, ya. Kata Imam Al-Qurtubi, yamhaqullahu riba, ya, Allah menghilangkan riba itu, baik hartanya itu sendiri maupun keberkahannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau keberkahan kita sudah hilang, ya, kalau keberkahan kita sudah hilang, maka misalkan ketika dia terkena penyakit, kemudian terkena musibah, dia harus mengeluarkan harta yang besar untuk biaya pengobatannya, biaya untuk kecelakaannya dan seterusnya, sehingga dia pun akan kekurangan harta tersebut. Karena hidupnya tidak berkah, tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya sakit-sakitan meskipun hartanya berlimpah. Dia tidak menikmati sama sekali hasil yang dia dapatkan. Meskipun uangnya bertumpuk-tumpuk karena riba, namun dia tidak menikmati hasil dari riba tersebut sama sekali. Di alam kubur, ya, disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW menceritakan tentang mimpinya ketika dia dibawa oleh dua malaikat. Dalam mimpinya beliau dibawa ke suatu tempat di mana beliau melihat ada orang yang sedang berenang di sungai darah. Betul. Sedang berenang di sungai darah. Dia begitu berenang mengarah ke tepi, ya, ingin ke pinggir sungai tersebut, maka ada sosok yang melempar mulutnya sehingga dia kembali ke tengah lagi, tidak bisa ke tepi. Maka ditanyakan kepada malaikat yang membawanya, kata kedua malaikat tersebut, orang itu adalah orang yang ketika di dunia dia memakan harta riba. Sampai kapan dia disiksa seperti itu di alam kuburnya? Sampai ditegakkannya hari kiamat. Ketika ditegakkannya hari kiamat, apakah selesai orang yang melakukan riba? Siksaan orang tersebut? Tidak selesai. Begitu di padang mahsyar, ya, sebagaimana kita bacakan ayatnya, ya, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Mereka akan ditegakkan, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan seperti orang yang kesurupan, ya, tidak sadar, ya, tidak seimbang, dan mereka menjadi ciri khas, ya, dan itu akan menyakitkan bagi fisik mereka dan juga bagi hati mereka, karena mereka punya tanda, punya ciri khusus. Semuanya akan mengetahui ini orang-orang yang makan riba, ya, maka mereka akan punya ciri khusus. Begitupun sebagaimana orang yang tidak adil ketika melakukan praktek ta'addud, poligami, ketika tidak adil, maka nanti pada padang mahsyar jalannya akan miring sebelah, ya. Nah, ada ciri khusus dan itu sangat menyakitkan, ya, dan itu sangat menyakitkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim, ketika kita mengetahui ayat-ayat, hadis-hadis Nabi yang melarang untuk melakukan praktek riba, maka kita harus bertekad berusaha untuk meninggalkan perbuatan riba tersebut. Meskipun kita bukan termasuk orang yang memakan riba, namun jangan sampai kita orang yang ikut membantu, ikut ta'awun di dalam praktek riba tersebut, ya. Maka sesuaikan dengan kemampuan kita. Seandainya kita belum mampu untuk membeli kendaraan, maka jangan kita meminjam uang atau kita membeli dengan cara kredit yang mana di situ harus ada praktek ribawi, ya. Sesuaikan dengan keadaan yang kondisi yang kita miliki. Jika kita belum mampu, maka bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika kita melakukan transaksi, kita melakukannya dengan cash dan tidak ada praktek riba, ya. Dan sangat banyak kisah orang-orang yang akhirnya bangkrut, orang-orang yang akhirnya gulung tikar hanya karena praktek-praktek ribawi. Seakan-akan dari kasat mata mereka punya uang banyak, mereka punya kendaraan besar, warungnya, restorannya sangat ramai, tapi ternyata di bank utangnya miliaran. Kalau dihitung penghasilan dengan utang yang ada di bank, maka ternyata lebih banyak utangnya dari penghasilan yang didapatkan. Maka sangat banyak negara yang akhirnya bangkrut gara-gara hutang, gara-gara riba, ya. Indonesia ada riba. Ketika kita ngutang ada riba, pasti, ya, pasti ada riba, ya. Bahkan hutangnya, ribanya mungkin lebih besar, bunganya lebih besar. Maka, ya,
akan menghancurkan ya negara itu sendiri. Allahu a'lam bishawab. Karena sudah masuk waktu Isya, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan dosa besar yang ketujuh dalam buku beliau ini, yaitu makan harta riba, yang harus kita waspadai karena praktek riba ini sangat marak di masyarakat kita dan dianggap biasa. Kalau orang berzina itu di masyarakat kita masih menganggap itu sebuah aib, sebuah keburukan. Bahkan mungkin orang akan malu ketika melakukan perzinahan di depan umum. Ya, karena masih ada rasa malunya. Ternyata dosa riba ini lebih besar daripada perzinahan. Bahkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ya, dirhamun riba, dirham yang diambil dari harta riba, ya'kulur rajulu wa huwa ya'lam, yang dimakan oleh seorang dan dia tahu, asyaddu min sittati wa thalathina zina. Lebih berat dosanya dari berzina sebanyak 36 kali. Berzina satu kali itu termasuk dosa yang sangat besar. Ini berzina sebanyak 36 kali sebanding dengan satu dirham ya yang diambil dari harta riba. Maka seharusnya riba ini termasuk kriminal. Ya Pak ya. Di kepolisian riba harus termasuk kriminal. Tidak hanya judi online atau judi offline yang sekarang diberangus ya. Tersingkap semua perjudian gara-gara pelindungnya udah ditangkap. Tidak hanya judi yang dijadikan kriminal, riba ini harus jadi kriminal ya, karena dosanya sangat besar dan bahayanya sangat besar di tengah-tengah masyarakat ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahkan riba ini dosanya lebih besar daripada perjudian ya. Kalau perjudian kadang untung, kadang rugi, kadang enggak, ya nasib-nasib, kadang dia untung, kadang enggak. Tapi kalau riba sudah pasti untung, ya sudah jelas. Ketika dia meminjam 100.000 harus dikembalikan dengan 110.000, sudah kelihatan keuntungannya dan pasti mendapatkan keuntungan. Sedangkan orang yang meminjam akan tercekik, ya. Maka harus dijadikan kriminal ya. Karena termasuk dosa besar, bahkan lebih besar daripada perzinahan. Allahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir, kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila selama pengajian ini ada banyak kesalahan, salah ucap yang mungkin tidak berkenan di hati jamaah sekalian. Kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan insyaallah ini merupakan kajian terakhir ya. Mudah-mudahan nanti dilanjutkan oleh ustadz-ustadz yang lain untuk mengisi kajian kitab Al-Kabair ini. Karena kami sudah harus meninggalkan kota Malang untuk pulang ke negara asli. Pulang ke Flores ya. Insyaallah ya, saling mendoakan dan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Kalau tidak, mudah-mudahan kita di surga bisa ketemu kembali. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.